Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 14 Mei 2022, Pesta Santo Matias Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada Paskah cerah mulia yang bermandikan cahaya, para rasul menyaksikan penampakan Yesus Tuhan. Luka Yesus yang mulia menopang iman mereka sehingga menjadi duta pewarta Tuhan yang jaya. Kami mohon ya Pencipta, agar dalam masa Paskah kami selalu Kau jaga dari tipu daya dosa. Mulialah Engkau ya Tuhan yang bangkit tak terkalahkan bersama Bapa dan Roh-Nya sepanjang segala masa. Allah yang memegang nasib kami, Santo Matias Kau tambatkan pada bilangan para rasul. Semoga berkat doanya kami beruntung karena cinta kasih-Mu dan terhitung di antara para pilihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, pada zaman kita, bila seorang uskup mangkat atau wafat, maka gereja disebut sebagai gereja keuskupan sede vacante, yaitu tahta lowong. Maka kemudian dipersiapkanlah uskup yang baru. Dari mana uskup yang baru? Pertama, dari kelompok yang ada di sekitar itu. Kalau tidak ada, baru mencari di kelompok yang lain. Peristiwa pemilihan uskup ini mengingatkan kita akan peristiwa Santo Matias Rasul. Setelah Yudas Iskariot meninggal dengan cara menggantung diri karena menyesal akan apa yang telah dilakukannya, maka para rasul menjadi tinggal 11. Karena Yesus memilih 12 rasul yang kemudian kita kenal saat ini para uskup, maka dicarilah orang yang menggantikan Yudas Iskariot. Saat itu gereja perdana memerlukan 1 orang, tetapi ada 2 calon yang hebat.
Yang satu bernama Matias, yang satu bernama Yosef atau Justus. Dan semuanya baik-baik. Kau boleh katakan skornya tinggi-tinggi. Akan kebaikan, kebijaksanaan, kekudusan. Lalu mereka berdoa bagaimana caranya? Karena keseimbangan calon-calon ini. Maka kemudian dibuatlah undian dan Matias yang terpilih menjadi anggota ke-12 dalam gereja perdana. Ia dikenal sebagai rasul yang amat baik. Ia mewartakan kabar gembira di wilayah Yudea, kemudian di Kapadokia yang saat itu disebut Turki, dan tentu saja sebagai pengikut Yesus yang waktu itu belum dipilih sebagai rasul, yang telah dengan setia mengikuti Yesus, dia paham apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Maka dia dengan semangat berkobar-kobar mewartakan Injil. Dan tentu saja di lain sisi, pihak-pihak yang tidak suka dengan dia jengkel. Kenapa? Begitu banyak orang dan begitu banyak pengaruh dari dirinya menjadikan orang-orang mengikuti Yesus, menjadi umat Kristen. Ujung-ujungnya tentu kejengkelan orang menumpas dengan cara membunuh. Maka Matias dikenal sebagai martir, sebagai saksi yang terus berkelanjutan. Darah yang telah diberikannya memberikan kesuburan bagi gereja. Injil hari ini mengatakan tentang bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Demikianlah inti dari sebuah panggilan. Semua orang yang dipanggil, Tuhanlah yang menentukan. Karena kadang-kadang calon-calon ini boleh katakan kalau ditakar secara intelektual banyak yang pas-pasan bahkan kurang. Tapi punya hati mulia, maka dia mendengarkan. Tuhan memilihnya dalam kesederhanaan. Cukup banyak orang yang pandai, tapi kemudian di tengah jalan mereka meninggalkan panggilan itu. Ada juga yang tersisa, yang pandai, yang pilih, dan merekalah yang menjadi para pemimpin yang dapat diandalkan. Tetapi kepandaian saja tidak cukup. Kenapa? Kita para imam, para uskup adalah pemimpin rohani. Maka kerohanian itulah yang harus digali. Bukan hanya pandai omong, tetapi dalam pelaksanaan dan penghayatan. Karena itu umat setiap hari mendoakan para imamnya, para biarawati dan uskupnya agar tetap setia dan rendah hati. Karena itu semangat Santo Matias yang rendah hati perlu kita ikuti, kita belajar. Melalui kepandaiannya, dia pandai berkhotbah, kita juga perlu belajar. Walaupun memang karisma setiap orang berbeda. Matias telah memberikan yang terbaik, maka kita pun juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan panggilan itu bukan hanya dalam hidup sebagai religius, tetapi juga sebagai bapak ibu keluarga. Jadilah bapak ibu keluarga yang baik dan menjadi saksi yang dapat diandalkan baik oleh anak-anak dan juga oleh masyarakat. Demikian pula para imam, biarawan-biarawati, para uskup menjadi panutan dan contoh teladan sebagaimana Santo Matias. Santo Matias, doakanlah kami.